Halo teman-teman semua, salam kasih. Jumpa lagi dengan saya, Pascal Ventra Tandi Abang. Teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana menentukan obat yang aman untuk ibu hamil ataupun obat yang aman untuk ibu menyusui. Kalau ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang sering timbul pertanyaan seperti itu, silahkan nonton video ini hingga selesai. Nah, oke teman-teman atau ibu-ibu yang mungkin yang nonton video ini paling banyak ibu-ibu. Jadi biasa teman-teman dari non medis biasa tanya, dia kirimkan foto resep, diambil dari dokter, kemudian dok saya lupa bilang sama saya punya dokter kalau saya sedang menyusui, atau dok saya lupa bilang sama dokter kalau saya sedang hamil, terus saya misalnya ada flu, kemudian saya dikasih obat ini, dok ini obat aman tidak untuk saya, aman tidak untuk saya kepada bayi saya juga, aman tidak obat ini kepada saya, dan aman juga untuk ke janin saya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan seperti itu, harus nonton video ini. Jadi begini, kategori obat dalam kehamilan, pertama kita bahas dulu dari kehamilan, nanti kita akan bahas tentang menyusui. Jadi kalau untuk kehamilan, kita punya ada 5 kategori. Yang pertama, kategori A, B, C, D, dan X. Nah, kita bahas dulu yang pertama, kategori A. Nah, obat kategori A adalah obat yang sudah diujikan pada hewan kontrol, kemudian di situ dia terbukti aman untuk hewan, kemudian dicobakan kepada manusia, kepada ibu hamil, dan ternyata aman. Jadi obat kategori A adalah obat yang aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang kedua ada kategori B. Kategori B ini sudah cukup aman. Kenapa? Karena dia sudah diujikan kepada hewan kontrol, diujikan kepada hewan, ternyata hasilnya dia aman untuk hewan, terutama hewannya hewan mamalia. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu diujikan kepada manusia, tetapi studi ini belum selesai atau belum ada studi yang terbukti membuktikan bahwa dia aman pada ibu hamil, tapi sudah aman pada hewan sisa ibu hamil yang belum diujikan. Itu yang kategori B. Kategori A dan B ini sudah bisa kita berikan pada ibu hamil. Kemudian ada kategori C. Kategori C ini adalah obat yang diujikan kepada hewan kontrol, tetapi pada uji hewan tersebut ternyata obat ini memiliki efek samping, tetapi belum diujikan kepada manusia. Jadi kita belum tahu apakah barangkali di hewan dia memiliki efek samping, tetapi di manusia dia aman, kita tidak tahu. Jadi itu masuk kategori C. Nah, obat kategori C ini artinya dia kurang aman. Nah, kurang aman ini baiknya obat ini diberikan oleh dokter. Jadi dokter itu biasa akan menentukan atau dia akan mempertimbangkan antara benefit dengan risikonya, atau keuntungan dari obat tersebut jika dikonsumsi oleh ibu hamil, dan kerugian yang akan ditimbulkan. Jadi akan dipertimbangkan. Jadi obat kategori C bisa saja diberikan kepada ibu hamil, tergantung dilihat nanti mana yang lebih tinggi faktornya, entah dia lebih menguntungkan atau lebih merugikan. Kemudian ada obat yang kategori D. Nah, obat kategori D ini adalah obat yang diujikan pada hewan kontrol, terbukti memiliki bahaya, kemudian diujikan kepada manusia, ibu, ternyata dia memiliki bahaya atau ada potensi bahaya pada ibu hamil itu, maka dia masuk kategori D atau tidak aman atau memiliki potensi bahaya. Itu kategori D. Jadi kategori D itu sebaiknya tidak kita berikan sama sekali pada ibu hamil. Kemudian ada lagi obat yang kategori X, artinya tidak boleh sama sekali diberikan pada ibu hamil karena sudah terbukti ada faktor atau ada risiko yang sangat berat terjadi pada ibu. Obat yang kategori ini paling sering itu seperti misalnya ada obat misoprostol, itu obat untuk lambung, tapi kalau kita berikan pada ibu hamil, misalnya pada usia kehamilan trimester pertama atau pada usia sekitar 2 bulan, janinnya bisa keluar karena dia menyebabkan kontraksi uterus atau kontraksi dinding rahim, sehingga janinnya bisa keluar atau mengalami keguguran. Jadi itu obat-obat yang betul-betul sangat berbahaya, masuk di kategori X. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak tahu ini obat berbahaya atau tidak, dia masuk kategori apa, teman-teman nanti lihat caranya seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh. Jadi teman-teman sisa tulis di Google obat apa yang teman-teman ingin cari. Jadi misalnya teman-teman lagi hamil 3 bulan, kemudian mengalami nyeri ulu hati. Nah, sebelumnya waktu teman-teman masih dalam kondisi belum hamil,
teman-teman sering mengalami nyeri ulu hati, kemudian minum misalnya antasida. Nah, teman-teman bertanya-tanya, saya sekarang sudah hamil atau sedang hamil, apakah saya boleh minum antasida? Jadi teman-teman bisa tulis di Google seperti ini, antasida kategori kehamilan, enter. Nah, di sini muncul kategori kehamilan itu baiknya yang dikeluarkan oleh FDA ini. Nah, ternyata antasida kategori B, artinya dia sudah ada studi pada binatang percobaan, itu hasilnya dia aman, tetapi belum ada studi lanjut pada ibu hamil. Jadi kalau kategori A dan B itu sudah bisa dikonsumsi oleh pasien. Kemudian kalau kategori C itu baiknya atas pertimbangan dari dokter. Atau misalnya teman-teman nyeri ulu hati tapi sering minum misalnya ranitidin. Nah, ternyata ranitidin juga kategori B. Atau teman-teman misalnya lebih sering minum omeprazol waktu sebelum hamil. Nah, di sini ternyata omeprazol kategori C. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya sering minum omeprazol waktu sebelum kehamilan, kemudian sekarang hamil, sebaiknya tidak minum omeprazol, tapi bisa digantikan dengan ranitidin atau antasida yang seperti tadi. Nah, itu untuk ibu menyusui. Kalau untuk ibu hamil, dia kategorinya kita bagi menjadi L1, L2, L3, L4, L5. Itu kurang lebih sama seperti yang obat kehamilan tadi. A itu sama dengan L1, B itu L2, C itu L3, D itu L4, dan X itu L5. Jadi yang paling baik adalah L1, paling buruk adalah L5. Baiknya kita ambil yang 1, 2, 3 saja, ataupun 1, 2 saja. Kalau 3 itu sudah bagiannya dokter untuk menentukan apakah lebih banyak benefitnya atau lebih banyak risikonya. Itu teman-teman, cara-caranya juga gampang, sisa tulis. Misalnya paracetamol kategori menyusui, maka akan muncul di situ kategori yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk ibu hamil ada A, B, C, D, E. Kalau ibu hamil ada A, B, C, D, dan X, sudah kelewatan tadi nya. Kemudian kalau ibu hamil biasanya ada kategori L1, L2, L3, L4, L5. Oke, begitu saja teman-teman. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu, silahkan sisa tulis di Google. Ingat kategori yang saya sebutkan tadi. Oke, jika ibu-ibu atau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton.